Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Putri Nabila dari kelas 10 AKL 3. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengulas kembali materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak Budi. Simak video selanjutnya. Materi pembahasan yang pertama, logika dan algoritma. Pengertian dari logika. Logika merupakan kemampuan berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang dapat menghasilkan kebenaran, dibuktikan, dan dapat diterima oleh akal. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran itu sendiri memiliki arti suatu bentuk pemikiran. Pemikiran belum tentu benar. Nah, logika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos. Logos berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Nah, adapun pengertian algoritma menurut para ahli. Menurut Rinaldi Munir, algoritma merupakan urutan langkah-langkah yang logis penyelesaian masalah disusun secara sistematis. Menurut Tim Gunadarma, algoritma merupakan suatu himpunan berhingga dari instruksi-instruksi yang secara jelas memperinci langkah-langkah proses pelaksanaan dalam pemecahan suatu masalah. Nah, dapat disimpulkan, pengertian dari logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, pada pembahasan kedua, yaitu metode petaminda atau peta konsep. Petaminda atau yang lebih dikenal dengan sebutan minda mapping pertama kali dikembangkan oleh seorang psikolog dari Inggris bernama Tony Buzan. Peta minda atau peta konsep dikenal juga sebagai peta pikiran yang dirancang secara khusus untuk dapat atau bisa memudahkan kita dalam mempelajari serta menuangkan pikiran terhadap sebuah persoalan atau permasalahan. Peta minda atau peta konsep juga merupakan sebuah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah untuk menangkap berbagai pemikiran dari semua sudut. Adapun fungsi peta minda menurut Buzana, yang pertama, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan. Kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Dan yang kedelapan, menyenangkan dan mudah untuk diingat. Perangkat minda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Nah, jika memanfaatkan perangkat lunak yang dapat diinstal pada komputer dan berlisensi open source, yaitu FreeMind dan Xmind. Materi yang ketiga adalah ruang lingkup pembelajaran informatika. Yang pertama ada teori informasi. Teori ini merupakan teori yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi seperti logika provisi, berpikir komputasional, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ilmu informasi. Ilmu informasi adalah ilmu yang membahas tentang cara pengumpulan, penjabaran, manipulasi penyimpanan, pengaksesan, dan penyebarluasan informasi untuk keperluan sosial dan juga ke masyarakat secara menyeluruh. Yang ketiga, ada ilmu komputer dan teknik komputer. Ilmu komputer dan teknik komputer adalah ruang lingkup informatika yang menyelidiki mengenai pemrosesan, pengarsipan, dan juga penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi
informasi, serta juga memprogramkan yang berbasis komputer. Yang keempat, ada sistem informasi. Sistem informasi adalah ruang lingkup informatika yang mempelajari mengenai teknik penggambaran suatu sistem untuk mengolah berbagai macam informasi yang ada. Yang kelima, ada ilmu keamanan informasi, yakni ruang lingkup informatika yang mempelajari tentang kajian proses mengamankan serta juga melindungi data terhadap apa yang ada pada sistem atau komputer. Yang keenam, ada informatika sosial. Nah, ruang lingkup yang terakhir ini adalah informatika sosial, merupakan ruang lingkup informatika yang mempelajari aspek sosial dari TIK dan yang keenam, informatika sosial. Nah, ruang lingkup ini di dalam informatika merupakan yang terakhir. Nah, ruang lingkup ini mempelajari tentang aspek dari TIK dalam perubahan sosial dan juga organisasi, penggunaan teknologi dalam konteks sosial, dan cara dalam kelembagaan teknologi informasi sosial yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial serta praktik-praktik sosial dan juga kemasyarakatan. Materi selanjutnya yakni materi tentang proposisi. Pengertian dari proposisi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. Istilah proposisi biasanya digunakan dalam analisis logika di mana keadaan dan peristiwa secara umum melibatkan seseorang atau orang yang dirujuk dalam kalimat. Kebenaran sebuah proposisi Kebenaran sebuah proposisi berkorespondensi dengan fakta. Sebuah proposisi yang salah tidak berkorespondensi dengan fakta. Ada 4 unsur proposisi, yaitu 2 unsur merupakan materi pokok, sedangkan 2 unsur lainnya sebagai hal yang menyertai. 4 unsur yang didapatkan yaitu subjek, predikat, kopula, dan kuantor. Kalimat-kalimat proposisi. Kebenaran suatu kalimat harus sesuai fakta. Ada 4 elemen, yaitu 2 elemen subjek kalimat dan 2 elemen lainnya berfungsi sebagai objek yang menyertai. Keempat elemen tersebut yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, kopula, dan quantifier. Kalimat proposisi merupakan sebuah pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan dan biasanya tidak selalu benar atau salah dalam bentuk kalimat. Yang ketiga ada proposisi majemuk. Proposisi majemuk menjelaskan kemajemukan proposisi yang dipadukan. Nah, proposisi majemuk terdiri atas satu subjek dan 2 predikat, atau bisa juga terdiri atas 2 proposisi tunggal. Nah, adapun contoh dari proposisi majemuk seperti yang pertama, bayam merupakan tanaman sayur sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Subjeknya bayam, predikatnya sayuran, dan obat alami penurun darah tinggi. Gitu. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan negasi ingkaran, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Pembahasan yang pertama pastinya terkait dengan negasi ingkaran. Negasi ingkaran adalah suatu pernyataan yang bernilai benar jika pertanyaan semula bernilai salah, dan begitupun sebaliknya. Jadi, apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai benar, di awalnya bernilai benar, ketika dinegasikan akan bernilai salah. Jika yang awalnya kalimatnya bernilai salah, jika dinegasikan akan bernilai benar. Adapun contohnya, yang pertama ada ikan hanya hidup di air.
merupakan pernyataan yang benar. Jika dinegasikan akan menjadi ikan bisa hidup di darat. Yang kedua, monyet pandai memanjat pohon. Pernyataan ini benar. Lalu ketika dinegasikan, monyet pandai penanam pohon. Pertanyaan ini salah, seperti itu. Yang kedua ada konjungsi. Kata hubung konjungsi adalah dan dengan simbol seperti ini. Nah, sehingga semua pernyataan majemuk dibentuk oleh kata penghubung dan disebut dengan konjungsi. Nah, misalkan tersedia data seperti berikut ini. Nah, dari data tersebut bisa dipahami bahwasanya pernyataan majemuk dari P dan Q jika dikonjungsikan benar, pernyataan P benar, pernyataan Q benar, maka jika dikonjungsikan akan menghasilkan pernyataan yang bernilai benar. Dan apabila pernyataan dari salah satu kalimat majemuknya bernilai salah, maka hasil dari konjungsinya akan bernilai salah. Yang ketiga ada disjungsi. Disjungsi ini merupakan dua kalimat deklaratif yang dihubungkan dengan kata hubung atau yang ditulis dengan seperti ini. Disebut disjungsi. Untuk menentukan tabel kebenaran dari disjungsi, lakukan cara yang sama seperti membuat tabel kebenaran konjungsi seperti yang sebelumnya. Nah, dapat disimpulkan jika disjungsi ini berkebalikan dengan sifat yang dimiliki oleh konjungsi. Apabila konjungsi salah satu kalimat bernilai benar dan satu yang lainnya bernilai salah, maka hasil disjungsinya akan tetap benar. Tetapi apabila keduanya bernilai salah, maka disjungsinya akan salah. Selanjutnya ada implikasi. Nah, implikasi ini merupakan pernyataan majemuk yang dibentuk dengan kata hubung jika dan maka. Nah, disebut implikasi dengan simbol. Pembahasan selanjutnya tentang penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Yang pertama ada deduktif. Deduktif merupakan proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Dengan kata lain, deduksi merupakan suatu penalaran untuk menyimpulkan hal khusus dari sejumlah proposisi umum. Penalaran deduktif adalah kegiatan berpikir yang berbeda, bahkan berlawanan dengan penalaran induktif. Deduktif merupakan penalaran atau cara berpikir untuk menyatakan pernyataan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Dijelaskan bahwa untuk menarik kesimpulan secara deduktif diperlukan pola pikir yang disebut dengan silogisme dan siligisme. Ini tersusun dari dua buah pertanyaan dan sebuah kesimpulan. Yang kedua ada induktif. Penalaran induktif atau logika induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individual atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Nah, selain itu, Benjamin Molen menyatakan bahwa induksi adalah suatu penalaran yang berasal dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus atau tunggal, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya,
Gio dan kawan-kawan menyatakan bahwa induksi adalah proses peningkatan dari hal-hal yang bersifat individual kepada hal yang bersifat universal. Berdasarkan ketiga definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa induktif adalah proses berpikir untuk menyimpulkan suatu kebenaran yang dilakukan berdasarkan pada apa-apa yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan kebenaran yang bersifat umum atau universal. Yang ketiga ada abduktif. Menurut Doni Gahral-Adian dan Herdito menyatakan bahwa abduksi adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Oleh sebab itu, abduksi sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Materi selanjutnya yakni jaringan komputer dan internet. Yang pertama ada jaringan lokal atau yang biasa disebut dengan jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan jaringan berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Perangkat atau komputer yang ada di jaringan lokal hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda satu sama lain yang disebut dengan alamat IP. Yang kedua ada jaringan internet. Berbeda dengan jaringan lokal yang hanya menghubungkan perangkat dengan jangkauan yang terbatas pada area tertentu, misalnya perumahan, perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya. Jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Misalnya, kalian berada di Jakarta. Dengan jaringan internet, kalian bisa mengakses perangkat atau informasi yang ada di Kalimantan bahkan di negara lain. Luar biasa kan? Nah, internet sendiri merupakan kepanjangan dari interconnection networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet ini memungkinkan adanya pertukaran data untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga disebut dengan jaringan area luas. Pembahasan yang terakhir yakni pembahasan terkait menganalisis data. Pernahkah dari kalian mengalami saat sedang mencari informasi menemukan bahwa informasinya bertebaran di beberapa, bahkan di banyak halaman web? Mungkin pada saat itu kalian akan melakukan pencarian dengan mesin pencarian dan mendapatkan hasil berupa daftar halaman yang membuat informasi yang kalian cari. Contohnya, misalkan kalian ingin membanding-bandingkan harga barang dari beberapa situs toko online, kalian harus membuka halamannya satu persatu kemudian membandingkannya dan memutuskan akan membeli barang sesuai dengan kriteria yang kalian tetapkan. Jika membuka semua halaman web tersebut harus dilakukan manual, akan sangat melelahkan dan membosankan, bukan? Nah, bayangkan jika ada robot yang dapat melakukan untuk kalian, sehingga mudah untuk menganalisisnya. Tentunya, pengambilan keputusan akan menjadi lebih cepat. Robot itu tidak harus berwujud seperti manusia loh. Robot dapat berupa sebuah perangkat lunak komputer. Nah, pada unit ini, kalian akan membuat sebuah robot seperti ini yang akan membantu kalian. Nah, dalam kajian analisis data, terdapat teknik yang disebut dengan scraping. Scraping adalah salah satu bentuk penyalinan di mana data tertentu dikumpulkan dan disalin dari sebuah halaman web. Bisa ke dalam basis data, spreadsheet, atau tampilan tertentu untuk pengambilan atau analisis datanya. Scraping bisa dilakukan dengan menggunakan sebuah bahasa pemrograman.
Sekian pembahasan dari saya terkait pengulasan kembali materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak Budi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.